Masya Allah, luar biasa. Ustazah siapa namanya? Siti Maria. Masya Allah. Masya Allah. Ini udah koli internasional ya, koliah internasional. Yang cinta Quran angkat tangan. Yang cinta Quran angkat tangan karena barusan dibacakan Al-Quran. Yang gak cinta boleh pulang. Semua cinta? Semua cinta? Ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya alimu iftah qulubana iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu ya Allah ya Rabb ya Rabbi mudahkanlah urusan kami agama kami dunia kami wahai Allah yang mengetahui untuk membaca Al-Quran bacalah Al-Quran sumber kehidupan ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Tepuk tangan untuk adik-adik di luar biasa. Oh, spontan ya. Masya Allah. Bahagia malam hari ini ya. Qiraah Qur'annya luar biasa, nasibnya luar biasa. Bapak Ibu yang hadir semua luar biasa. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah.
Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwanu fiddin wa akhwatullah rahimakumullah. Wabil khusus para kiai, para ajengan, para alim ulama, para asatid, sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak Ketua RW, Ketua RT, juga Bapak Ketua DKM Masjid An-Nazariyah, dan juga segenap pengurus, juga ibu-ibu yang luar biasa banyak sekali yang hadir sampai tak kelihatan ya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu ini ya. Ini saya lihat usianya masih 27 tahun semua ya. Masya Allah. Oh masih remaja. Ya Allah. Bapak Ibu sekalian, kenalkan saya Restu Sugiarto. Kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta. Saya yang ngasuh Take Me Out Indosiar, Klinik Cinta Indosiar, Indahnya Cinta MNC TV, Taman Cinta, Majelis Cinta MNC Muslim Indonesia, dan masih banyak lagi. Mengapa dijuluki Ustadz Cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan yang masih jomblo-jomblo. Angkat tangan yang masih jomblo, angkat tangan. Yang tinggi, yang tinggi. Turunkan pelan-pelan. Kasihan deh. Adakah janda di sini? Duda, ada duda? Tolong jomblo, janda, duda jangan pulang. Malam ini ketemu saya dulu, kita nikahkan langsung. Ini sudah akhir zaman. Wa yurar rajulul wahid, kata Nabi. Nanti di akhir zaman kamu akan melihat satu laki-laki diperebutkan 40 wanita. Mengapa? Min qillatir rijal wa kathratin nisa. Saking semakin sedikitnya laki-laki, semakin banyaknya perempuan. Maka tolong yang sudah punya calon, yang sudah ditaksir atau yang sudah mulai naksir, langsung des sat-set, jangan ditunda-tunda. Siap? Masya Allah. Siap aja dia canda-canda kita ini ya, Masya Allah ya. Ya Bapak sekalian, 7 tahun yang lalu saya main film layar lebar, judulnya Surga Menanti. Saya main film dengan Umi Bibi, dengan Syekh Ali Jabir, dan juga dengan Syekh Ahmad Jabir. Ternyata di luar dugaan, mulai 2 tahun yang lalu sampai sekarang, Allah amanai saya membersamai adiknya Syekh Ali Jabir yang bernama Syekh Husain Jabir yang ada di hadapan kita. Tepuk tangan untuk beliau ini, Masya Allah. Syekh Husain Jabir ini putra yang ke-7, Syekh Ali Jabir nomor 1. Dan mulai Januari 2023 kemarin sampai sekarang, saya membersamai juga atas izin Allah adik beliau yang bernama Syekh Anas Jabir, itu putra yang ke-11. Dan September ini saya mulai mendampingi adik beliau yang paling kecil, namanya Syekh Abdullah Jabir. Ini saya baru pulang dari Kaltim, dari Samarinda, dari Balikpapan. Intinya beliau ini 12 bersaudara, semuanya ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga semua yang punya anak-anak jadi anak-anak soleh-solehah ahli Quran semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syekh Husain Jabir yang saat ini ada di tengah-tengah kita, beliau adalah juri dan pengasuh program Hafidz Indonesia di RCTI. Ini nanti yang punya anak yang hafal minimal 3 juz, usia 5-8 tahun bisa daftar gratis ya ke Hafidz RCTI. Nanti beliau yang menyeleksi, beliau yang jadi juri insyaallah ya. Beliau juga yang mengisi kultum tiap jelang buka puasa di RCTI juga. Kemudian mengisi di Tabligh Akbar TV One yang bernama Damai Indonesiaku, dan masih banyak lagi. Intinya beliau ini sibuk sekali, tapi di sela-sela kesibukan beliau datang ke sini menyempatkan untuk ketemu kita semuanya. Bahagia nggak ketemu beliau? Bahagia, apalagi di hari dimana kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini lengkap ini ya.
Qiraahnya bagus, nasibnya adik-adik tadi bagus semuanya. Kita datangkan juga atas Allah pembicara yang sangat bagus. Kalau saya tidak akan ceramah tentang cinta maupun jodoh. Yang pasti nanti yang punya masalah cinta atau jodoh tinggal ketik ke nomor ini. Kelihatan nomornya? Nggak kelihatan ya? Kayak di TV-TV itu ya. Nanti yang punya masalah cinta tinggal follow @restu_sugiharto, DM curhat gratis ya. Oke, Instagram. Oke, sekarang kita akan langsung masuk karena sudah malam. Kita akan simak tausiah dari Syekh Husain Jabir. Tapi sebelum beli tausiah saya minta satu dulu. Tolong semuanya senyum dulu. Senyum. 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 Oke, siapa yang senyum sekali sehari, insya Allah masih hidup. Betul? Yang senyum 10 kali sehari, sehat. Yang senyum 100 kali sehari, sama dengan olahraga mendayung 10 menit, sehat banget. Tapi yang senyum-senyum 5.000 kali per hari, perlu kita periksakan. Sehat semuanya? Masih hidup semuanya? Sudah nggak ngantuk lagi? Siap ya? Siap dari tausiah ya? Oke, saya ini kayaknya sudah siap semuanya. Maka kita akan langsung simak tausiah dari beliau. Waktu sepenuhnya kita haturkan kepada Syekh Husain Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid atau pengurus, yang saya muliakan, yang saya hormati para asatiz, para kiai, alim ulama, wabil khusus qariah kita Ibu Hajjah Siti Maryam, adik-adik yang luar biasa, cantik-cantik, Bapak Ibu hadirin hadirat di malam yang penuh berkah ini. Mohon izin malam ini, karena ini acara yang ketiga, dan jujur kita cukup lama tadi nunggu, udah ngantuk. Saya yang ngantuk. Karena itu malam ini spesial dalam bahasa Arab aja ya. Karena jujur lama di Indonesia, sejak tahun 2000 masuk ke Indonesia bersama almarhum Syekh Ali Jabir, keliling seluruh Indonesia. Tapi begitu saya bicara bahasa Indonesia itu, pusing kepala saya. Karena itu saya malam ini mau kalian terasakan. Saya bahasa Arab, kalian yang pusing. Siap? Bahasa Arab? Memang belum bisa? Belum bisa atau belum percaya bisa? Belum bisa? Puluhan tahun Bapak Ibu baca Al-Quran bahasa apa? Setiap hari zikir kepada Allah bahasa apa?
Banyak doa kita setiap salat. Bahasa apa? Subhanallah. Artinya apa? Alhamdulillah. Artinya apa? Allahu Akbar. Udah pintar semuanya. Benar. Sudah bisa. 40% dalam bahasa Indonesia semuanya dari bahasa Arab. Puluhan tahun setiap hari bahasa Arab. Masalahnya di mana? Karena bapak ibu belum pernah niat mau belajar bahasa Arab. Buktinya, datang anak kecil umurnya 7 tahun hafal 30 juz. Semuanya dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, semuanya bahasa Arab, hafal semuanya. Tahu fathahnya di mana, kasrah di mana, dhamma di mana, tajwidnya seperti apa, tahu semuanya. Begitu saya ajak ngobrol bahasa Arab, tidak bisa sama sekali. Kenapa? Ya, dia baca Al-Quran, niat mau hafal, dapat. Gak pernah dia niat mau belajar bahasa Arab. Karena semua kata-kata bahasa Arab ada dalam Al-Quran. Berarti dia sudah tahu. Tapi karena belum ada niat mau belajar bahasa Arab, jadi bisa hafal. Niatnya hafal. Tapi untuk bicara bahasa Arab, tidak bisa. Bapak ibu bisa bahasa Arab. Puluhan tahun bicara bahasa Arab. Tapi karena belum ada niat mau bicara bahasa Arab, mau belajar bahasa Arab, jadi terasa belum bisa. Tapi gak apa-apa. Kalau memang terasa belum bisa bahasa Arab, sama-sama dengan bahasa Inggris. Bahasa modern. Seluruh dunia bahasa Inggris sekarang. Apalagi Bandung kan, banyak kuliah universitas di sini bahasa Inggris. Setuju? Belum bisa bahasa Inggris? Belum bisa atau belum percaya bisa? Coba. Ini artinya apa ini? I love you. Wah, kenapa? Artinya apa itu? Astagfirullah. Alhamdulillah istri saya tidak ada. Alhamdulillah. Gak boleh. Suamimu cemburu nanti. Gak apa-apa. Kalau bahasa Arab belum, bahasa Inggris belum, berarti sama-sama dengan bahasa Sunda. Faham bahasa Sunda? Bisa bahasa Sunda? Sebentar. Kumaha daraman? Abdi dede kanjeng. Hah? Dede abdi dede gitu. Saya suka nasi goreng. Ada satu lagi, Samboroson. Memang artinya apa itu? Hah? Samboroson. Samboroson ya. Samboroson. Terus kumaha daraman?
Terus abdi kanjeng. Habis bahasa Sunda, habis. Tak ada lagi. Berarti sama-sama aja dengan bahasa Indonesia. Ya. Yang penting bahasa yang buatkan kita jadi orang lebih baik. Itu paling penting. Bahasa yang nambah iman kita. Bahasa yang mensempurnakan taat dan ibadah kita. Itu paling penting. Apa gunanya bahasa yang lengkap, yang rapi, tapi tidak ada manfaatnya? Apa gunanya? Tapi bahasa biasa aja, tapi bisa kita berubah, bisa jadi lebih baik, bisa nambah iman, bisa sempurnakan takwa. Itu yang lebih baik, lebih bagus, lebih manfaat. Karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu, fokus sebentar ya. Karena kita lagi mau bahas surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini cuman bagi orang yang ingin masuk surga. Ingin masuk surga? Mau masuk surga? Angkat tangannya, mau masuk surga, angkat tangannya. Mau? Mati dulu ya. Yang jomblo kasihan. Memang prosesnya harus mati dulu. Pertanyaannya, semuanya apakah yakin akan mati atau tidak? Kapan? Sudah siap belum? Belum siap? Berarti kalau memang sudah yakin akan mati dan belum tahu kapan, bisa jadi malam ini. Betul? Bisa jadi tidur gak bangun lagi. Betul? Berarti harus kita siapkan dulu. Gimana caranya? Yang pertama, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Mulai dengan istighfar. Kenapa kita istighfar? Karena namanya manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Masih manusia, masih banyak salah, banyak dosa. Ya, masih manusia, masih banyak salah, banyak dosa. Karena itu selalu baca istighfar. Istighfar memudahkan urusan. Istighfar mengampuni dosa. Istighfar melancarkan rezeki. Istighfar membawa keberkahan. Istighfar mengangkat darajat kita. Istighfar berikan yang terbaik dalam segala urusan. Istighfar berikan kekuatan zahir dan batin. Istighfar menjadi orang kaya raya. Istighfar dapat keturunan yang salih-salihah. Istighfar menjamin surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
istighfar. Amalan yang Allah cinta, istighfar. Jadi masih salah faham orang yang nunggu dosa dulu baru mau istighfar. Biasanya begitu. Kalau terasa salah, astagfirullah. Nah, istighfar bukan cuma menghapus dosa, tapi istighfar menutupi kekurangan kita dalam taat dan ibadah. Menutupi kekurangan taat dan ibadah. Buktinya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca apa? Kan habis taat ini bukan dosa kan? Kok baca istighfar? Ya. Karena begitu kita dalam taat dan ibadah, Allahu Akbar. Kunci saya di mana? Ketinggalan HP. Ada kekurangan dalam taat. Istighfar menutupi kekurangannya. Jelas? Datang orang miskin kepada ulama, miskin, istighfar. Istighfar mendatangkan rezeki. Istighfar mendatangkan rezeki. Istighfar berikan keturunan. Datang Syekh, lama nikah belum dapat keturunan. Istighfar berikan keturunan. Istighfar berikan kemudahan. Amalan istighfar dapat kemuliaan yang luar biasa. Tahu? Allah cintaimu. Anda baca istighfar, Allah cintaimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari, dalam satu riwayat setiap majlis, dia baca istighfar 70 kali, satu riwayat 100 kali. Apakah Rasulullah ada dosa ya? Tak ada dosa. Tapi kok Rasulullah istiqamah, rajin istighfar berkali-kali, puluhan kali, setiap hari, setiap saat. Kenapa? Karena istighfar amalan yang Allah suka, yang Allah cinta. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak menurunkan azab bagi mereka yang masih berjalankan istighfar. Aman. Ini aman. Tidak akan diazab oleh Allah kalau masih berjalankan istighfarnya. Bersama istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala berikan surganya. Salah satu sifat ahli surga Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka waktu sahur sibuk istighfar, mendapat surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama harus kita faham, masih kita manusia, artinya banyak salah, banyak dosa, harus kita tidak lepas istighfar. Yang kedua, niat yang baik. Niat baik. Mohon maaf, kalau masalah niat baik, tidak harus bayar dulu, tidak butuh tenaga. Niat dalam hati, karena itu wajib bagi semua selalu siapkan niat yang baik. Artinya niat, aku ingin taat, aku akan ibadah, aku akan baca Quran, aku akan tahajud. Niat yang baik. Untuk amalan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu kondisinya beda-beda.
Ibu-ibu beda dengan bapak-bapak. Yang sibuk beda dengan yang kosong. Yang kaya beda dengan yang miskin. Yang sakit beda dengan yang sihat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak apa-apa. Untuk amalan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai kemampuannya. Kuat, sihat, bisa tahajud 1 jam, silakan. Nenek sakit, tahajudnya 5 minit, silakan. Kaya raya infaknya miliaran, silakan. Miskin infaknya 2.000, silakan. Sesuai kemampuan. Allah tidak maafkan niat. Harus siapkan niat yang baik. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dalam hati kita ada niat baik, Allah janji akan berikan kemudahan dalam amalan baik. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lihat hati kalian, isinya apa, suka apa, mau apa. Lihat yang baik, akan Allah berikan yang lebih baik lagi. Lihat yang buruk, Anda yang rugi sendiri. Bapak Ibu, tadi Ustaz cinta, tanya kepada Bapak Ibu, cinta Al-Quran, semuanya angkat tangannya, betul? Mari kita bahas. Almarhum Syekh Ali Jabir bawa program yang luar biasa, 1 juta menghafal Al-Quran. Menurut saya, kita tidak khawatir lagi untuk anak-anak kita. Alhamdulillah. Sekarang banyak pesantren, takhassus Quran, banyak rumah tahfiz. Kalau kita bahas 10 tahun lalu, tidak ada rumah tahfiz. Tidak ada yang sedikit yang belajar Quran. Banyak pesantren, tapi mereka tidak belajar Quran. Belajar salawat, ya, buku kuning, tapi Quran tidak ada. Sedikit sekali. Sekarang, alhamdulillah, seluruh Indonesia baca Quran. Anak-anak hafal Quran. Hafiz Indonesia itu, mereka cerita, tahun lalu, Ramadan lalu, itu tahun yang ke-11. Mereka tahun pertama sampai tahun yang ke-5 cerita, mereka cari keliling di pesantren-pesantren, mencari anak kecil hafal juz 30 susah dapat. Juz 30 susah dapat. Sekarang rata-rata ribuan yang daftar, rata-rata hafal 30 juz. Anak-anak kalian, alhamdulillah, banyak semangat baca dan hafal Quran. Saya tidak bahas anak-anak kita. Saya mau bahas kita sendiri sebagai orang tua mereka. Biar paham maksud saya tanya dulu, Bapak Ibu di sini yang luar biasa, yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, angkat tangannya. Yang di belakang masih hidup? Yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, angkat tangannya. Gak ada. Astagfirullah. Memang tadi saya bilang apa? Astagfirullah, juz 30. Astagfirullah, juz 30, maaf. Ya, saya cari ibu bapak, kakek nenek.
Juz 30, bukan 30 juz, bukan. Salah, maaf. Yang hafal juz 30, angkat tangannya. Masih salah pertanyaannya. Yang tadi yang mengaji. Ini ustazah ini, qari. Yang sudah hafal 3 qul, angkat tangannya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin. Sudah hafal, angkat tangannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. 3 qul wal asri inna a'tainaka alhakumu li'ilafi Quraisy alhamdulillah. Pertanyaan saya jujur jawabannya. Hafalan Bapak Ibu berapa surat dalam juz 30 ini? Sudah berapa lama? Sudah 1 tahun ya? Lebih 5 tahun ada? Lebih 10 tahun ada? Lebih 20 tahun ada? Lebih 30 tahun ada? Lebih 40 tahun ada? Lebih 50 tahun ada? Lebih ini ya. Umurnya berapa ya? 70 ya? Sudah berapa lama hafal kulhu itu? Sejak kapan hafal kulhu itu? Itu yang tidak boleh. Apa? Puluhan tahun tidak nambah hafalan, puluhan tahun tidak melancarkan bacaan, puluhan tahun tidak pernah belajar. Yang saya sudah hafal ini artinya apa? Tafsirnya apa? Tadabburnya apa? Sebab nuzulnya apa? Yang kita pakai dalam salat sudah puluhan tahun pakai dalam salat kita. Memang artinya apa? Ini yang tidak boleh. Bapak Ibu yang semangat. Karena mohon maaf, datang Bapak Ibu habis acara bawa anaknya, Syekh tolong doain anak saya hafizah. Saya jawab, amin. Ibunya dulu ya. Ya. Ayahnya dulu, ibunya dulu. Berjuang bersama Al-Quran. Baca dan hafal Quran. Syekh, masih susah. Betul. Sulit. Betul. Ini masukan syaitan. Aku percaya kepada Bapak Ibu atau percaya kepada Allah? Allah jelaskan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ, telah memudahkan Al-Quran. Mudah Al-Quran. Buktinya, orang Indonesia, anak kecil hafal Al-Quran, betul. Orang Afrika, anak kecil hafal Quran, betul. Orang Eropa, anak kecil hafal Quran, betul. Orang tunanetra hafal Quran, betul. Orang gila, akalnya gak normal. Ada yang ikut hafiz Indonesia, akalnya gak normal, tapi hafal Quran 30 juz. Apalagi yang punya akal normal, apalagi yang punya mata. Artinya bisa-bisa. Syekh, ini wajar. Syekh, kalau surat yang pendek-pendek itu, alhamdulillah, mudah baca, mudah hafal. Tapi yang panjang-panjang susah sulit sambil baca atau hafal. Betul? Betul? Syaitan. Ini dari syaitan. Buktinya banyak ibu-ibu hafal Yasin. Betul? Yasin panjang atau pendek? Kok bisa hafal? Kan katanya gak bisa yang panjang-panjang. Kok bisa hafal?
Karena fokus tolong. Karena sering dibaca. Saya mau tanya, mana yang sering baca Yasin mana? Setiap hari baca Yasin 10 kali? Enggak. Setiap hari baca Yasin 3 kali? Enggak. Setiap hari baca Yasin sekali? Enggak. Kalau ada majlis, kalau ada orang meninggal, kalau malam Jumat. Bayangkan sampai mana Allah mudahkan Al-Quran, dan ini bukti jelas. Bapa ibu baca Yasin sekali dalam 1 minggu. Sekali dalam 1 sudah bisa berhasil. Betul? Kalau sekali dalam 1 minggu bisa berhasil. Kalau setiap hari 2 jam gimana? Setiap hari 2 jam. Gimana kira-kira gimana? Pasti dan yakin berhasil. Pasti dan yakin. Masalahnya di mana? Mohon maaf, ternyata banyak orang Indonesia tidak baca Quran. Tidak baca Quran. Benar. Tadi malam acara seperti ini lebih dari jemaahnya banyak sekali. Di luar masjid dan semuanya full. 1,000 orang lebih. Saya tanya jemaah, bulan suci Ramadan yang lalu semuanya baca, semuanya khatam. Saya tanya, habis bulan suci Ramadan, wasiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran setiap bulan sekali. Bagi orang mukmin, baca Al-Quran setiap bulan sekali. Artinya yang program ada di Indonesia, one day one juz. Saya tanya jemaah, habis bulan suci Ramadan, ada bulan Syawal, terus Zulqa'dah, terus Zulhijjah, terus Muharram, terus Safar, terus Rabiul. Habis bulan suci Ramadan, sudah lewat 5 bulan. Sekarang kita lagi di bulan Rabiul Awal. Sudah lewat 5 bulan. Saya tanya kepada jamaah, 1,000 orang lebih yang istiqamah habis bulan suci Ramadan, baca Al-Quran setiap hari 1 juz, 30 hari 30 juz, 5 bulan khatam 5 kali. Angkat tangannya yang cinta Quran, yang tahu pahala Al-Quran luar biasa. Setiap 1 huruf 10 kebaikan, sungguhan kalian, rahmah bagi Allah, hidayah, petunjuk dalam segala urusan, diangkat derajatnya di hari kiamat, dapat syafaah Al-Quran, hidupannya berkah, menjadi orang mulia. Al-Quran ini Anda siap baca setiap 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz, 5 bulan sudah khatam 5 kali. Angkat tangannya. Jamaah yang di sana tidak ada yang angkat tangannya. Padahal dia bilang cinta Quran. 5 bulan khatam Quran 4 kali, angkat tangannya. Jamaah yang di sana, tidak ada yang angkat tangannya. 5 bulan khatam 3 kali, angkat tangannya. Jamaah yang di sana tidak ada yang angkat tangannya. Alhamdulillah lagi ada promo diskon. 5 bulan khatam sekali, angkat tangannya. Tahu tak artinya sekali? Artinya orang yang cinta Quran, yang ingin dapat kemuliaan Al-Quran, yang pahalanya setiap 1 huruf 10 kebaikan, yang ingin selamat dari neraka, yang ingin masuk surga, yang ingin dapat syafaat Al-Quran, siap baca Al-Quran 5 menit. 5 setiap hari 5 menit. Selama 5 bulan Anda bisa khatam sekali 5 menit.
5 bulan khatam sekali. Angkat tangannya. 1000 orang lebih yang angkat tangannya tidak lebih dari 10 orang. Tapi itu jamaah yang di sana. Beda dengan jamaah di sini, beda. Di sini lihat wajah-wajahnya bercahaya bersinar. Khatam setiap minggu sekali kayak ini. Itu artinya banyak antara kita tidak rajin, tidak istiqamah baca Quran. Tapi Alhamdulillah, ternyata ada orang Indonesia hebat. Alhamdulillah. Orang Indonesia yang bintang, yang hebat, yang semangat. Dia bilang, Syekh, Alhamdulillah, setiap malam khatam Al-Quran sekali. Orang Indonesia. Allahu Akbar. Artinya bisa atau tidak? Bisa. Orang Indonesia khatam Quran setiap malam sekali. Baca qul huwallahu ahad 3 kali. Ternyata baca qul huwallahu ahad 3 kali sebelum tidur. Udah Syekh, saya khatam. Inna lillahi. Bahaya bagi kita masih jauh dari Allah, masih jauh dari Al-Quran. Bahaya. Mohon maaf, masih perjuangan bersama Al-Quran masih banyak kekurangan. Bukan untuk umat, untuk dirimu sendiri. Dapat pelajaran luar biasa di Indonesia. Saya pertama kali datang ke Indonesia belum bisa bahasa Indonesia. Tugas saya menjadi imam tarawih. Diajak sama Syekh Jabir, ayo Syekh Hussein tugas di sini. Datang di sini. Dalam fikiran kita, orang Indonesia hebat-hebat. Karena kita kenal sama orang Indonesia di Makkah Madinah. Orang haji dan umrah. Hebat-hebat taat mereka, ibadah mereka. Di Masjid Nabawi, di Masjidul Haram. Luar biasa. Negara terbesar Islam. Allahu Akbar. Saya datang malam pertama Ramadan. Luar biasa jamaahnya. Masjidnya full. Susah parkir. Senang saya. Semangat. Masuk masjid. Mihrab. Allahu Akbar. Saya baca Al-Fatihah. Masuk surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. 11 rakaat, 1 juz. Alhamdulillah, mereka semangat, salaman habis salat, foto-foto, mantap. Besoknya datang dengan semangat, lanjut Ramadan. Sudah tahu ya? Sepi masjidnya. Hah? 2 orang. Marbot sama wazin. DKN gak ikut. Hah? Mana jamaahnya? Syekh. Ya kenapa? Mana jamaah? Kan Syekh baca Al-Baqarah. Terus kenapa kalau memang baca Al-Baqarah? Syekh, Indonesia, bukan Madinah, bukan. Indonesia. Pulho terus. Lebih cepat, lebih baik. Inna lillahi. Ramadan. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, diampuni segala dosa-dosanya, kata Rasulullah. Anda belum siap untuk dapat ampunan Allah, untuk masuk surga. Belum siap, tahan 1 jam. 1 jam, bukan 10, 1 jam.
mendengar kalam Allah, berdiri di masjid, di rumah Allah, untuk surgamu sendiri, belum siap tahan 1 jam, mana bisa masuk surga? Mohon maaf, mana bisa masuk surga? Orang di Indonesia luar biasa. Sampai ada ilmu baru yang saya dapat di Indonesia. Hebat-hebat orang Indonesia benar. Saya dalam acara seperti ini, saya sampaikan kepada jamaah, harus kita bangkit lagi, berjuang lagi bersama Al-Quran. Wa ikuti hadis Rasulullah wasiyahnya, baca Al-Quran setiap bulan sekali. Ada anak muda angkat tangannya, Syekh, ini salah faham Syekh. Hah? Salah faham apa? Dia baca ayat ni, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ya sayang, saya hafal ayat ni. Maksudnya apa? Kata beliau, Syekh, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Berarti kita baca Al-Quran di bulan? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Baca Al-Quran di bulan? Astaghfirullah. Kata beliau, nunggu bulan Ramadan datang baru membaca Quran. Nunggu bulan Ramadan datang baru mau baca. Inna lillahi. Mohon maaf, banyak orang Indonesia masuk Ramadan baca Quran. Habis bulan suci Ramadan, ini apa ini? Quran. Habis bulan suci Ramadan, wabillahi taufiq wal hidayah, sampai ketemu bulan Ramadan yang akan datang ya. Jangan lari ke mana-mana ya, simpan di lemari aja dulu ya. Nunggu bulan Ramadan datang baru mau baca Quran lagi. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda baca Quran, Anda yang sukses. Lama bersama Al-Quran, Anda yang mulia. Lagi baca Quran lancar, bahagia, selamat, nikmat dunia akhirat. Saking mahalnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hadiah yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Baca Al-Quran, setiap 1 huruf 10 kebaikan. Bayangkan, mahal Bapak Ibu. Setiap 1 huruf 10 kebaikan. Alhamdulillah, 5 huruf 50 kebaikan. Berarti semangat baca 1 halaman, ribuan, jutaan kebaikan yang Anda dapat bersama Al-Quran. Luar biasa lagi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jaga 1 ayat, fokus ibu, ini hadiah dari Allah untuk orang yang malas-malas baca Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jaga 1 ayat ini, baca setiap habis salat fardu, akan dapat jaminan surga Allah. Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Barang siapa yang istiqamah baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, 1 ayat ini baca, syaratnya apa? Habis setiap salat fardu baca sekali. Bukan 100 kali, bukan 1000 kali, baca sekali aja ayatul kursi ini. Hadiahnya dapat jaminan surga Allah
walaupun masih hidup. Namanya dicatat ahli surga Allah. Kata Rasulullah, tidak menghalangi anda masuk surga kecuali karena masih hidup. Meninggal, wafat, langsung masuk surga. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita jaga satu ayat bisa menjamin surga. Kalau kita jaga satu ayat bisa menjamin surga. Kalau yang jaga Al-Quran semuanya gimana? Kalau yang baca, yang hafal, yang tadabburi, yang belajar, yang faham, kira-kira apa yang dia dapat? Inilah kemuliaan Al-Quran. Kesempatan luar biasa bagi kita menjadi orang yang ambil nasib yang paling banyak dari Al-Quran. Luar biasa lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala sempurna bagi orang yang pintar bacaannya, fasih, diangkat darajatnya bersama malaikat. Mudah-mudahan ustazah termasuk. Ibu Hajjah Siti Maryam diangkat darajatnya bersama malaikat. Amin. Orang yang fasih, yang pintar, yang suaranya bagus, itu bersama malaikat. Terus yang belum jelas bacaannya gimana? Yang masih baca-baca hurufnya gimana? Yang masih sulit baginya huruf Arab gimana? Yang belum belajar tajwid itu gimana? Kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa 'alaihi syaqqun wa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Orang yang masih sulit baginya baca Al-Quran, baca hurufnya, tidak jelas bacaannya, akan dapat 2 pahala. Yang pertama pahala bacaan walaupun salah. Hurufnya enggak benar, tajwidnya tidak ada, tetap pahalanya sempurna walaupun salah. Kenapa ada hadis ini? Karena banyak ibu-ibu dia curhat, gak jadi baca Quran. Kenapa? Malu sama Allah, salah mulu, salah terus, gak jadi baca. Ini masukan dari setan. Hati-hati, teruskan bacaanmu walaupun salah, tetap pahalanya sempurna. Usahakan belajar lagi, tapi teruskan baca. Yang kedua, karena kasihan, capek dalam bacaannya. Tahu artinya capek dalam bacaan? Tahu? Dulu di Madinah saya tidak faham. Capek dalam bacaan. Datang ke Indonesia baru saya faham. Lihat kakek-kakek, nenek-nenek baca Quran. Luar biasa. Kasihan, capek dalam bacaannya. Satu ayat nafasnya habis, sampai selesai satu halaman butuh 2 jam. Capek, kasihan. Tenang saja, ada pahala khusus karena kasihan capek dalam bacaan. Kecapean ini sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang luar biasa di sini apalagi, Bapak Ibu belajar Quran, baca Quran, tapi ternyata 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak berhasil. Masih bacaannya jelek, masih salah, tidak jelas. Dia masuk rumah tahfiz, ikut ustazah, tapi belum berhasil. Tenang saja. Biar tidak ada yang malas. Tenang saja. Walaupun tidak berhasil, dapat kemuliaannya. Dapat kemuliaannya. Karena Allah tidak melihat hasilnya, Allah lihat perjuangannya. Cukup bagi Allah. Cukup bagi Allah. Anda berjuang aja. Teruskan belajar lagi, baca lagi, teruskan aja. Sudah bisa, belum bisa, lancar, belum lancar, bisa, gak apa-apa.
bagi Allah tidak apa-apa. Yang penting masih berjuang bersama Al-Quran. Hadiah dari Allah yang terakhir ini luar biasa. Coba sampai mana Allah sayang kepada kita. Mau kita masuk surga, kasih hadiah yang luar biasa. Apa? Qul huwallahu ahad. Hafal? Hafal? Qul huwallahu ahad. Hafal? Adik-adik hafal qul huwallahu ahad? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali. Berapa kali? 10 kali. Akan Allah gantikan dengan istana di dalam surga. Hadiahnya apa? Istana di dalam surga. Bayarannya berapa? 10 kali qul huwallahu ahad. Coba sampai mana Allah sayang kepada kita. Susah kalau Allah mau kasih istana di dalam surga, tapi suruh baca Al-Baqarah 10 kali gimana? Susah kan? Malah Allah pilih surat yang paling pendek. Yang penting anda dapat surga Allah. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Malam ini luruskan niat, buka halaman baru bersama Allah, niat dan azam kita jadi lebih baik, lebih dekat kepada Al-Quran. Bagi orang malas, jangan ketinggalan 3. Yang pertama, ayatul kursi habis setiap salat fardu. Ya, habis setiap salat fardu, jangan tinggalkan. Dapat jaminan surga. Terus qul huwallahu ahad 10 kali, dapat istana di dalam surga. Terus baca qul huwallahu ahad 3 kali sebelum tidur. Sebelum tidur baca qul huwallahu 3 kali seperti orang khatam Quran. Usahakan. Ya, yang ingin sukses, yang ingin lancar, yang ingin bahagia, yang ingin selamat, yang ingin nikmat, selalu bersama Al-Quran, akan dapat berkahnya di dunia dan dapat syafaah Al-Quran nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayahnya kepada kami semua menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi ibadahnya, lebih mantap lagi taatnya, dan selalu dekat dengan Al-Quran dan istiqamah atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita tutup dengan doa, karena majlis ilmu doanya mustajab. Malaikat hadir sekitar kita mengaminkan doa kita. Jadi saya akan doa khususan untuk hajat. Yang punya hajat, mohon sebutkan hajatnya masing-masing dalam hatinya. Berkah majlis ta'lim, akan Allah kabulkan hajat kita. Apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita, kesulitan kita, tenang saja. Semuanya bagi Allah kecil, semuanya bagi Allah mudah, semuanya bagi Allah kun fayakun. Jadi apapun hajat kita, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum saya doa, kita bagi-bagi hadiah dulu. Mau hadiah? Mau? Nih. Kita kasih hadiah dulu ya. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir bagi-bagi hadiah. InsyaAllah habis kita bagi-bagi hadiah, nanti kita tutup dengan doa kepada Ustaz. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.